Sejarah Indonesia pada 1948 ditandai dengan adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, PKI, Madiun. Didahului gerakan revolusioner yang disebut formal fase non-parlementer, yakni pengambilalihan kekuasaan dari pemerintah yang sah. Peristiwa ini terjadi pada 18 September 1948. Dipimpin Amir Syarifuddin dan Musso. Usaha kudeta itu disertai pula penculikan dan penganiayaan serta pembunuhan sejumlah penduduk sipil, polisi, dan ulama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Aksi sepihak oleh PKI dalam bentuk kekerasan ternyata masih berlanjut dan muncul ke permukaan sejak 1960. Meletusnya gerakan 30 September 1965 seakan menjadi antiklimaks, disusul gerakan sporadis hingga 1968-an. Kekerasan oleh PKI di Indonesia menorehkan sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia karena terjadi aksi-reaksi antar kelompok di masyarakat dan dengan jumlah korban tak sedikit. Kebijakan sistematis oleh PKI sekaligus merupakan kelengahan pemerintah. Untuk itu, perlu dicermati guna pengayaan pengetahuan mengenai fakta historis pelanggaran hak asasi manusia. Dengan pengetahuan itu, terbuka bagi upaya perlindungan hak asasi manusia ke depan dan bukan tidak mungkin membuka akses pro justisia. Pengkajian ini bagian dari penguatan aksi nasional hak asasi manusia yang berisi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukum lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 7, disebutkan bahwa salah satu fungsi Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri adalah melaksanakan pengkajian dan penelitian di samping penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Pengkajian ini tidak bersifat pro justisia karena kejadiannya sudah terlalu jauh, yakni lebih dari 40 tahun dari sekarang. Para pelakunya sudah hampir tidak mungkin dilakukan tuntutan hukum. Sementara para saksi yang masih hidup sudah berusia lanjut. Penghimpunan data melalui dua sumber, yakni sumber primer, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan saksi yang masih hidup. Sumber sekunder berupa informasi melalui buku, catatan, dokumen, dan naskah tertentu berisi pengayaan informasi dan verifikasi kejadian di sekitar gerakan atau aksi oleh PKI. Tragedi G30S PKI dengan segala eksesnya pada 1965 tidak perlu diungkap dalam kesempatan ini karena sudah banyak terekspos di buku-buku sejarah dan media massa. Penangkapan beberapa kasus yang lain, kita mulai dari apa yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejak 1960-an, daerah Jawa Tengah dikenal menjadi basis PKI, terutama di Solo, Kartosusuro, Boyolali, dan Klaten. Banyak aksi sepihak yang ditujukan kepada lawan politik, tokoh agama, dan orang-orang sipil tak berdosa. Di antaranya, penculikan paksa 4 orang di Klaten dan hingga kini tidak tahu kuburannya di mana. Pada kasus lain sebanyak 16 orang, orang-orang PKI secara tiba-tiba menyekap sambil mengacungkan arit, sabit, kawan-kawannya yang tidak bisa lolos menjadi sasaran kekerasan massa PKI. Mereka yang dibacok dan dibabat ada 7 orang, ada yang dibacok bagian kepala, tangan, dan bahu. Pembunuhan juga menimpa Basuni di Jatinom dan Miftah penduduk Laweyan Sala. Beralih ke peristiwa Kanigoro di Kediri, Jawa Timur. Tempat dilangsungkannya acara mental training oleh Pelajar Islam Indonesia, PI. Saat itu, di tengah acara, anggota PKI melakukan penggerebekan di pagi hari setelah peserta melaksanakan syalat subuh. Saat itu, orang-orang PKI serta-merta datang dan serempak menyerbu lokasi mental training. Mereka mengambil buku-buku, termasuk Al-Quran di masjid, lalu diinjak-injak. Para peserta, termasuk panitia, 150-an orang, digiring dengan tangan diikat satu sama lain, dipaksa berjalan 4 km sambil diintimidasi, diancam, serta diteror. Peristiwa Cemetuk Banyuwangi, informasi didapat kesaksian Maedori, saksi mata yang berhasil meloloskan diri dari usaha pembunuhan oleh PKI, kemudian memberikan kesaksian mengenai peristiwa Cemetuk Banyuwangi. Aksi PKI di Banyuwangi berkaitan langsung dengan G30S PKI di Jakarta. Mereka diberi makanan yang sudah dicampuri racun, kemudian satu persatu dibunuh dan mayatnya dimasukkan ke sumur yang sudah disiapkan. Ada 3 lubang pembantaian. 1 lubang besar berisi 40 mayat dan 2 lainnya masing-masing 11 mayat. Pembantaian di Blitar Selatan, atas pengungkapan di buku Siapa Menabur Angin, akan menuai badai tulisan Soegiar Soswerojo di halaman 331 sampai 332. Di antaranya mengungkapkan kasus kekejaman PKI seperti di Rejo Tangan, Ngunut, Kaliwadi, dan Bojolangu. Mereka melakukan praktik intimidasi terhadap rakyat dan merampok harta kekayaan penduduk, membunuh orang tak berdosa,
dengan sasaran utama golongan beragama. Menculik setiap orang yang mereka curigai. Bila ternyata lawan, mereka tak segan-segan membunuhnya. Praktik kejam ini dipimpin Sugita dan Sutrisno, keduanya anggota CGMI. Kasus di Kediri, yakni penculikan disertai pembunuhan, terjadi pasca G30 SPKI. Korbannya adalah Imam Mursyid dan kawannya, termasuk Kiai Zainuddin, atas kesaksian Jaini bin Ramelan, adik kandung korban Imam Mursyid. Menurut salah seorang yang ikut mengubur, ia cuma bilang bahwa Imam Mursyid dicegat di tengah jalan, kemudian dibawa ke desa Besowo, dioper ke sana kemari, sampai akhirnya diikat terus dimasukkan ke jurang sungai. Sungainya sangat curam, setinggi pohon kelapa. Penculikan terjadi sekitar 10 Oktober 1965. Keadaan mayat, badannya masih utuh, tapi diikat kencang. Perkiraan saksi, korban dimasukkan di sumur itu saat masih hidup, kemudian ditimbuni tanah. Kasus Takeran, Sumur Kenongo Mulyo, terungkap atas kesaksian Kailan Suryo Martono, beralamat di Desa Giringan, pekerjaan sebagai petani di Jawa Timur. Peristiwa Takeran terjadi pada 1948. Keterangan kasus Takeran diperkuat salah seorang saksi korban bernama Hadi Syamsuri, pensiunan naib, petugas pernikahan, di Takeran. Ia diculik dan digiring ke Desa Baeng dan ditahan di sana. Di situ sudah ada sekitar 80 orang Muslim ditahan. Selama 40 hari, ia ditahan di Baeng. Di tempat tawanan ditemui sejumlah lurah yang juga ditawan. Selama ditahan, mereka tidak diberi makan. Sebagian kawan lain ditahan di Desa Cigrok. Selama di tahanan, orang-orang PKI itu merampas kerbau dan sapi milik warga. Tiap hari mereka memotong kerbau atau sapi untuk pesta yang berjaga di Baeng. Pada saat tentara Siliwangi datang, mereka yang ditahan di Desa Cigrok dibunuh semua oleh PKI. Sedangkan yang di Baeng berhasil menyelamatkan diri. Kasus Kresek, Madiun, terungkap berdasarkan kesaksian Khair Ahmad Junaedi, anak kandung salah seorang korban bernama KH Barokah Bakrudin. Sejumlah kiai diculik dan dibunuh. Diduga kuat sebelum dibunuh, mereka dianiaya. Menurut para saksi, para kiai itu ada yang matinya ditembak, dipenggal lehernya, dipukul dengan benda tajam. Kiai Shodik satu-satunya yang dibunuh dengan cara didorong ke lubang dalam keadaan tangan terikat, kemudian diurug, ditimbun tanah. Husnun, salah seorang saksi, mendapat keterangan dari para saksi lain bahwa para penculiknya waktu itu membawa parang, tali, benda tumpul, selain senjata api. Terungkapnya kasus pembantaian di Markas Gebung, Ngawi, Jawa Timur, berdasarkan keterangan para saksi korban penculikan di Desa Gebung. Korbannya ditahan 12 hari, hampir-hampir tidak diberi makan. Mereka terkurung di dalam rumah yang terkunci, lalu rumah dibakar. Orang-orang PKI tetap siaga di luar rumah, lengkap dengan senjata tajam, sehingga tawanan yang mencoba kabur ditangkap lagi dan dimasukkan ke dalam api atau dibunuh langsung. Setelah peristiwa usai, kemudian dibersihkan, ditemukan banyak mayat, 7 orang diantaranya dipindahkan ke makam pahlawan Ngawi. PKI secara sistematis melakukan kejahatan pelanggaran HAM berat atau diduga kuat melakukan pelanggaran HAM berat. Indikasi ke arah itu bisa dilihat dari fakta yang dikumpulkan. Rapat-rapat oleh para pimpinan Biro Khusus PKI dan pimpinan CCPKI dalam mempersiapkan pengambialihan pemerintahan sangat memperkuat indikasi itu. Gerakan 30 SPKI adalah realisasi tindakan sebagaimana telah mereka rencanakan. Gerakan ini terorganisasi sistematis, yakni melalui struktur organisasi. Tingkat pusat, CCPKI, Komite Daerah Besar, CDB-PKI, Komite Kota, CKPKI, sampai ke Komite Seksi, CSPKI, sebagai komite basis. Penghilangan nyawa yang didahului penculikan dan penyiksaan tanpa proses hukum. Ini terjadi pada kasus, antara lain, pembunuhan 6 Jenderal TNI AD, seorang perwira, 2 perwira TNI AD di Yogyakarta, serta penculikan, dan pembunuhan para kiai, pemuka masyarakat, dan warga tak berdosa di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pelanggaran hak hidup menyalahi pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang menerangkan bahwa hak hidup merupakan hak seseorang dan hak hidup itu tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pembunuhan juga melanggar pasal 3 DUHAM. Pembunuhan dengan sasaran orang-orang berpengaruh di masyarakat, seperti pada peristiwa Lubang Buaya Jakarta dan peristiwa di Jawa Timur, menunjukkan adanya target politik tingkat tinggi dan merupakan teror mental yang berdampak psikologis luar biasa di masyarakat. Timbulnya keresahan sosial yang meluas sebagai akibat aksi itu merupakan pelanggaran pasal 9, ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak untuk hidup tentram, aman, damai bahagia, sejahtera lahir batin. Penggerebekan disertai teror, antara lain pada peristiwa Kanigoro oleh orang-orang PKI melanggar HAM
khususnya Pasal 3 dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, yang menyatakan setiap orang berhak atas kehidupan, keamanan, dan kemerdekaan pribadi. Penghilangan secara paksa juga terlanggar dengan adanya penculikan terhadap lawan politik atau orang yang dianggap lawan politik PKI. Ini terjadi pada peristiwa Lubang Buaya, serta penculikan para kiai di Madiun, penyekapan dan pembunuhan di Ngawi. Tindakan ini melanggar Pasal 33, Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM yang menyatakan setiap orang harus bebas dari penghilangan secara paksa.